Selamat malam. Tamu saya malam ini adalah sosok yang muda dan ia lekat dengan dunia pengajaran. Ia juga sempat didaulat sebagai rektor termuda di Indonesia dan ia juga masih menjabat sebagai rektor di salah satu universitas. Siapakah ia? Bapak Anies Baswedan. Halo Mas Anies, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Makasih, Gimana Mas Indi. Anies? Silahkan sambil Baik, duduk. baik. Di sini ya. Mas Anies masih rektor kan? Masih. Tapi Kepala untuk sekolah. semester ini masih aktif atau Iya, memilih saya ambil untuk cuti karena Oke. banyak perjalanan kemarin selama konvensi biar leluasa buat semua. Jadi kemudian saya ambil cuti coba semester kemarin. di-share kepada kami mana yang lebih menarik, lebih exciting untuk Mas Anies sebagai rektor atau konvensi? Konvensi ini pengalaman baru ya, karena berkampanye keliling ke sana sini, jadi pengalamannya unik. Rektor juga dinamikanya banyak gitu, terutama di awal-awal. Sesudah berjalan, rektor itu banyak juga administratifnya, banyak manajemen. Tapi mengikuti konvensi kemarin, apalagi dengan gerakan turun tangan ini, ketemu dengan begitu banyak anak-anak muda Indonesia yang tidak bisa dirupiahkan. Ada beberapa artikel juga yang mungkin bisa dikonfirmasi oleh Mas Anies, mumpung ada di sini ya sekalian nih. Ikut konvensi Demokrat, Anies Baswedan dicaci maki, betul nggak sih? Ya. Betul. Oh, pada awalnya banyak sekali yang mengkritik. Apa? Terutama kritik mereka kenapa? Satu, karena politiknya. Karena politik Indonesia itu sekarang banyak masalah, banyak yang korup, dan kami yang selama ini sikat, saya dan teman-teman selama ini selalu dalam gerakan anti korupsi. Justru itu yang saya jawab, apakah kita malah mendiamkan? Kalau kita mendiamkan ya makin banyak masalah. Itu dia Mas Anies yang menjadi pertanyaan, mengapa Mas Anies ikut konvensi partai yang pada saat itu bahkan sampai sekarang ini masih berlangsung, ini sedang ada banyak urusan dengan KPK dan pengadilan. Iya, partai mana yang tidak ada urusan korupsi? Artinya Partai Demokrat ada kader-kadernya yang tersangka kasus korupsi. Tapi partai-partai yang lain juga sama. Saya bukan orang partai manapun diundang mengikuti konvensi yang akan dicalonkan oleh sebuah partai. Ini adalah sikap keterbukaan dari sebuah partai yang saya katakan saya hargai. Baik, ada beberapa yang ingin kami konfirmasi ke Mas Anies. Mungkin kita lihat artikel yang kedua. SBY kumpulkan peserta konvensi, Anies Baswedan absen. Kenapa ini nggak hadir nih Mas? Oh, ini hari minggu lalu. Tanggal 25 April kalau beritanya. Ya, jadi waktu itu saya sudah dijadwalkan di Jogja dan di Klaten. Ada sekitar 6 acara di 2 kota ini. Dan kemudian itu sudah dijadwalkan kira-kira sebulanan lebih. Dengan melibatkan begitu banyak orang. Kemudian ada undangan untuk bertemu. Lalu saya sampaikan, ini saya ada komitmen acara yang sudah dibuat lebih dahulu. Saya jelaskan dan justru malah diberitahu lebih baik jangan dibatalkan. Jadi tidak ada unsur politis sama sekali. Yang ketiga kita lihat, Dahlan sebut konvensi Demokrat sudah tidak relevan. Ini terkait dengan perolehan pileg kemarin ya. Gimana? Kalau menurut Mas Anies masih relevan? Masih relevan, masih relevan. Masih. Dan cukup membantu perolehan angka kemarin. Masih relevan. Bahkan begitu hasil pemilu keluar, begitu banyak yang merasa, aduh ini ternyata hasilnya tidak puas, banyak partai suasananya sendu gitu. Kami katakan tidak satu pun partai di Indonesia memiliki kekuatan untuk mencalonkan orang. Tidak ada satupun, nggak ada. Jadi hasil pemilu kemarin itu rakyat Sama-sama mendistribusikan dukungannya merata itu. Hampir cukup, nggak cukup, hampir cukup. Ini berikutnya nih, tak mau jadi bagian masalah. Anies tolak jadi cawapres Prabowo, iya. Iya nih. Iya. Jadi saya mengatakan begini, kita ingin agar Indonesia ke depan itu Indonesia yang pemimpin-pemimpinnya itu track recordnya, kemudian apa yang dikerjakan selama ini itu membuat kita merasa yakin bahwa kita pemimpin yang baik, yang tak bermasalah. Ringan melangkah begitu ya? Iya, jadi itu yang menurut saya kunci. Jadi kalau nanti siapapun terpilih menjadi presiden, maka saya akan taat. Saya akan taat dan ditugaskan apapun juga akan jalankan tugas itu. Tetapi sekarang ini saya sedang konsentrasi di konvensi
Partai Demokrat. Saya selesaikan konvensi itu dulu. Jangan buru-buru, belum apa-apa sudah mau cawapresnya A, cawapresnya B. Ini bukan daftar pekerjaan. Baik, Mas Anies, kita masih akan duduk di sini selama beberapa puluh menit ke depan. Saat lagi kami kembali. Anies Rashid Baswedan adalah seorang intelektual dan akademisi Indonesia yang menggagas dan mendirikan Gerakan Indonesia Mengajar di tahun 2010. Lewat gerakan ini, sejumlah anak muda terbaik negeri dikirim untuk mengajar di sejumlah sekolah dasar selama 1 tahun untuk mengisi kekurangan guru berkualitas dan menjadi wahana kepemimpinan anak-anak muda terbaik agar memiliki kompetensi global dan pemahaman akar rumput. Lelaki kelahiran Kuningan, Jawa Barat pada 7 Mei 1969 ini dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina tahun 2007 dalam usia 38 tahun, yang menjadikannya rektor termuda di Indonesia. Anak pertama pasangan Rashid Baswedan dan Aliyah yang menghabiskan masa kecilnya di Yogyakarta ini mulai menunjukkan jiwa kepemimpinan ketika berusia 12 tahun. Anies kecil sudah menjadi seorang inisiator dengan membentuk sebuah kelompok anak-anak usia 7 hingga 15 tahun yang aktif dalam kegiatan olahraga serta pembuatan sekolah sepak bola dan kesenian di kampungnya. Dibesarkan dalam lingkungan akademis, membuat Anies Baswedan merasakan pentingnya pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pula lah yang membuatnya banyak menelurkan program pendidikan di kemudian hari. Selesai program S1 di Fakultas Ekonomi UGM, Anies sempat berkarir sebagai peneliti dan koordinator proyek di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Tahun 1996, ia mendapatkan beasiswa program master ke Amerika Serikat. Tak lama kemudian, Anies kembali mendapatkan beasiswa untuk meraih gelar doktoral dari Northern Illinois University. Bulan April 2010, suami dari Ferry Farhati Ganis yang dinikahi tahun 1996 ini terpilih sebagai satu dari 20 tokoh pembawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang versi majalah Foresight. Bersanding dengan nama Vladimir Putin, Chavez, dan lainnya. Pemikiran Anies yang ingin mencerdaskan bangsa diwujudkan lewat berbagai program yang bekerja sama dengan banyak pihak. Selain Indonesia Mengajar, ia juga menelurkan program Indonesia Menyala, yakni program menambah buku dan bahan bacaan serta kelas inspirasi yang mengundang para profesional sukses karena pendidikan untuk berbagi cerita dan pengalaman kerja selama 1 hari di sekolah. Karenanya, namanya erat sebagai tokoh pendidikan Indonesia. Dalam soal kebangsaan, ia juga mendorong masyarakat agar optimis dalam memandang bangsa. Selain itu, ia mendorong agar petinggi bangsa ini melunasi janji kemerdekaan bagi pendidikan anak bangsa. Lekat banget dengan dunia pendidikan ya, Mas Anies. Dan apa rasanya itu nama Anies Baswedan disejajarkan dengan Vladimir Putin, Hugo Chavez? Ya, biasa aja. Biasa. Mas Anies, kalau rasanya biasa saja, kalau begitu kita lihat ini ya, artikel berikut ini nih, ada lagi artikel yang Anies Baswedan harus keluar dari Komite Etik KPK yang mengatakannya adalah Pak AS Hikam pada saat Maret 2013. Kekhawatirannya adalah tidak independen. Oh, karena apa? Adinda mungkin? Oh, begini. Waktu itu ada dugaan bahwa salah seorang bukan dugaan, karena ada salah seorang penyidik di KPK yang masih ada hubungan kekerabatan dengan saya. Tetapi sama sekali tidak ada hubungannya antara proses sprindik yang itu di kantor pimpinan dengan penyidik. Itu dua hal yang berbeda. Tapi memang ada konflik of interest nggak sih, Mas? Kalau konflik of interestnya nggak ada, karena tidak lebih dari sekedar dia tidak menangani kasus ini juga secara khusus. Kemudian kami sendiri sangat disiplin, bisa dicek BBM saya, BBM dia di cross check itu bisa. Lewat tidak BBM pernah tidak mungkin, tapi dalam suatu komunikasi, pertemuan. ya sangat tegas.
itu bukan barang baru di keluarga kita. Di keluarga kita ini bukan hal yang aneh apabila satu orang melakukan sebuah kegiatan dan tidak bisa diceritakan pada yang lain. Tapi itu urusan kita, tidak bisa dibuktikan juga. Tapi materi konflik of interest-nya tidak ada. Materi Baik. konflik of interest-nya. Baik. Saling Kecuali- bercerita saat pertemuan keluarga juga nggak ada. Oh, kalaupun itu ada kan tidak ada yang bisa membuktikan ya. Baik. Kalau saya mengatakan saya tidak pernah bercerita, dari mana buktinya? Meskipun itu itu yang selama ini terjadi. Tetapi secara materi mengatakan bahwa ada konflik kepentingannya tidak Tidak, muncul. ya. Kemudian yang kedua, di dalam konteks itu disampaikan karena yang disebut sebagai tersangka dalam sprindik itu adalah salah satu pengurus di organisasi Paramadina. Dan di situ kemudian seharusnya Anies nanti dicurigai akan membela. Oke. Ternyata Jadi apa yang disebut Pak Asikam tadi nggak usah gitu ya? ya, Baik. dan saya katakan tidak pernah ada pembelaan dan hasilnya juga independen sekali. Saat lagi kami kembali. Banyak kok anak-anak yang lebih berpikir sekarang cari uang di umur 5 tahun sampai 10 tahun, berdiri aja di jalanan, kayaknya lebih enak dapat uang daripada sekolah, ya kan? Akhirnya mereka lebih mementingkan, ya udah saya cari uang aja lah. Toh juga kan lulus sekolah sebenarnya buat cari uang. Nah, itu yang harusnya jadi perhatian bahwa sebenarnya pendidikan bukan hanya untuk bekal mencari uang di masa depan. Mas Anies, dikit. Ada komentar soal itu, Mas? Pendidikan lebih dari sekedar persiapan kerja. Pendidikan adalah pembekalan untuk bisa hidup mandiri, untuk bisa meraih yang diinginkan, dan bisa mudah-mudahan bisa mendapatkan kebahagiaan. Tidak melulu uang. Tidak melulu soal uang. Perubahan di sebuah masyarakat itu adalah perubahan lewat pendidikan. Karena itu saya merasa Indonesia sudah saatnya konsentrasi pada kualitas manusianya lewat pendidikan. Pendidik terpenting adalah orang tua. Tapi pendidik yang terpenting ini Ya. adalah paling tak tersiapkan, itu orang tua. Justru sekarang menurut saya harus didorong adalah kesadaran orang tua untuk menjadi guru yang sebenarnya. Baik. Orang tua ya dalam Ya. hal ini. Dan Mas Anies ini sempat menjadi bergabung dengan AFS ya, dikirim Ya. ke Amerika selama beberapa 1 bulan, 1 tahun di sana, dan kemudian kembali ke tanah air. Ini sempat ada apa ya, emosi marah atau apa gitu, mengatakan bahwa ingin bakar sekolah, betul? Iya, saya gemes sama guru waktu itu. Sampai keluar kata-kata ingin bakar sekolah, itu mengatakan ke siapa? Waduh, ini risetnya di mana ini? Betul pernah mengatakan itu? Saya barangkali waktu itu frustasi ya. Saya pulang pertukaran pelajar, kemudian waktu itu terbiasa dengan suasana yang sangat terbuka, kreativitas dihargai, berekspresi dihargai, kembali ke sekolah yang suasananya beda betul. Masya Allah. Kenapa kaget? Loh, di Jakarta. Nggak bilang. Gak bilang. Ibu baru pulang ke Jogja. Masya Allah. Dipanggil Oh, sama Mbak. ya Allah. Nggak bilang-bilang Iya, ya iya. Bu ya? Enggak ya, rahasia Mas Anies. Oh, Masya Allah. Ya. Masya Allah, Ma. Ibu, kita sedang cerita pada saat Mas Anies, putra Ibu, pulang dari AFS dan kemudian mengatakan ingin bakar sekolah. Itu mengatakannya ke Ibu ya waktu itu? Ingin banget. Bakar sekolah katanya. Iya betul. Jadi saya itu karena saya ini mengajar, saya juga punya kesibukan. Lalu saya sadar bahwa ini akan terjadi goncangan budaya barangkali begitu. Jadi saya mengurangi kesibukan saya untuk saya lebih memperhatikan dia. Lalu memang ada sedikit guncangan-guncangan. Kadang-kadang dia itu, "Mah, pok saya itu sekolah itu dibakar dah, Mah." Kenapa? Ya begini, dia ngeluh soal sekolahnya begitu. Lalu banyak hal. Pak di yang waktu sana. itu dicurhatkan kepada Ibu?
dia merasa ini adalah hal yang gak tepat sebetulnya. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya itu ya apa adanya lah. Seharusnya ya jangan jangan nyogok, jangan bayar dan sebagainya, sesuai aturan saja begitu. Jadi memang sejak kecil inginnya begitu. Lalu ya perlahan-lahan kami beri pengertian bahwa memang keadaan kita itu ya di sini seperti itu. Kita nggak bisa mengubah sekaligus, ya perlahan-lahan. Akhirnya ya bisa juga menyesuaikan dan Tapi SMA itu memang waktu itu agak sempat agak frustasi, dan seingat saya waktu itu Anda sempat berapa kali kirim surat juga ya. iya. Saya nulis surat protes ke guru, ke guru mengkritik apa yang dikerjakannya. Karena Jawaban guru ada? seingat saya nggak dijawab tuh, cuman di ini aja malah justru sebenarnya ada perasaan ketidakterbukaan itu terasa gitu ya. Dan, ya itu sebenarnya bisa dibilang sayanya yang berubah, bukan sekolahnya yang berubah, sayanya yang berubah. Iya. Artinya perlahan-lahan dia akhirnya menyadari bahwa kondisi keseluruhan adalah seperti ini. Dia bukan yang lain yang harus berubah, barangkali dia yang harus lebih menyesuaikan, dan perlahan-lahan akhirnya alhamdulillah. Saya ingat ibu itu pesan, gak tau mama masih ingat gak, tapi pesan begini kira-kira, Anis itu baru pulang dari sebuah, ini gambarannya saya jadi ingat ya, dari sebuah jalan yang jalur cepat, terus dipindah ke jalur lambat, terus nabrak mobil-mobil yang ada di jalur lambat itu gitu. Karena masih dengan kecepatan yang jalur cepat. Jadi sekarang kurangin dulu kecepatannya, nanti lulus SMA, abis itu mau jalur cepat lagi boleh. Iya. Ini saya menyebutnya Mas Anis ya Ibu. Ini kan putra kedua ya dari 6 ya? Pertama. Oh, putra pertama? Iya. Dari Pertama total? Sebetulnya ada 4. Oke. Tapi adiknya Anis sudah mendahului ketika masih kecil. Jadi 3 Sehingga bersaudara sekarang tinggal 3 bersaudara. Meninggal, Yang kenapa meninggal. Ibu? Pada waktu itu mendapat kecelakaan di Halim. Ada kecelakaan di Halim usia 7 tahun, saya 9 tahun, dia 7 tahun, ada kecelakaan dan kemudian wafat mendahului kita. Iya. Ada fotonya di sini mungkin Mas? Oh, yang tadi ketika foto kecil itu ada yang perempuan satu. Yang ini mungkin eh, ada di belakang. Ya, ini dia. Ini jadi yang persis di sebelah Iya. kanan itu. Jadi yang di tengah Anis itu saya. Kemudian sampingnya Haifa namanya. Aha. Itu yang meninggal. Kemudian yang paling kecil waktu itu Ridwan. Ridwan ini kalau nggak salah ulang tahun setahun ya. Iya. Ulang tahun setahunnya Ridwan, dan saya ingat ibu ayah itu sering mengundang mahasiswanya datang ke rumah. Yang memotret ini kalau nggak salah mahasiswanya. Mahasiswa. Ya, mahasiswa kami. Iya. ibu yang memotret. Kameranya juga dia yang bawa ya. Iya. Kami nggak punya Masih kamera disimpan waktu dengan itu. rapi ya. Jadi, Kami belum punya kamera waktu kami itu. nggak punya kamera. Terus saya ingat karena datang mahasiswa pakai kamera, ini betul kagum betul itu. Bisa motret itu gitu. Dan kemudian itu salah satu cita-cita masih kecil saya. Nanti satu saat saya ingin punya kamera sendiri. Dan itu tercapai ketika saya disunat, uangnya buat beli kamera. Gitu. Baik. Saya ingin tanya nih, bongkar-bongkar sedikit Ibu. Anies Baswedan kecil itu seperti apa, Bu? Memang sejak kecil itu nggak cengeng dia itu. Nah, satu ketika itu dia pulang itu sebelum pulang dia itu penuh pasir gitu, dan sedang dikeroyok oleh teman-temannya begitu. Lalu saya pikir ini gimana ya, saya sendiri rasanya itu ingin melerai begitu, tapi saya pikir biarkanlah dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi Ibu nonton aja gitu. Saya terus langsung pulang, biar dia menyelesaikan sendiri masalah yang sebetulnya barangkali dia timbulkan tadinya itu. Saya ingin tanya ke Mas Anies, arti Ibu untuk Mas Anies apa?
semua yang Anda lihat di sini, apa yang dikatakan, apa yang difikirkan adalah cermin dari pahala ibu dan ayah dalam mendidik selama ini. Jadi saya tidak mungkin, saya merasa bersyukur sekali bahwa dilahirkan di sebuah keluarga yang ibu almarhum ayah itu seorang pendidik yang bisa mengarahkan. Saya agak nakal, suka berkelahi sana sini, tapi saya ingat almarhum ayah itu pernah bahkan pokoknya kalau berkelahi di luar jangan takut. Ayah akan selalu membela. Jadi saya berani betul jadi berkelahi di luar itu. Karena ada apa-apa lapor bapak ini di rumah gitu kan. Ingin memberikan tanda kasih untuk ibu malam ini? Kami sudah mempersiapkannya untuk Anda. Nah, makasih. Oke, mungkin ada sesuatu yang akan diucapkan untuk Ibunda. Ini tanda buat mama yang sudah mendidik dan menjadikan Anis seperti sekarang ini. Minta doanya terus. Saya sering mengatakan bahwa doa ibu, ayah itulah yang membuat perjalanan hidup selama ini menjadi perjalanan yang luar biasa. Mudah-mudahan berkah terus. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk, semoga Allah memberi jalan yang terbaik. Semoga Allah selalu menentukan yang terbaik bagi Anis. Mama cuma ikut berdoa. Amin, amin. Kami masih akan kembali beberapa menit kemudian di 1 jam lebih dekat bersama Anies Baswedan. Baik, di segmen ini ada, kalau tadi kejutannya Ibu hadir gitu ya. Kalau sekarang ada gambar-gambar mungkin Mas, yang mengingatkan terhadap sebuah peristiwa, sesuatu mungkin. Ini ada gambar surat bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Tapi Mas Anies pernah ditilang nggak sih? Oh iya, saya pernah ditilang masih SMP kelas 2. Itu belum 17 tahun kan? Belum, di bawah umur total. Jadi gini ceritanya, saya naik motor, selesai beli alat elektronika, saya pulang lewat kampus UPN, rupanya di sana nggak boleh belok kanan. Nah karena saya ini bukan pengemudi motor rutin kan, saya nggak tahu tuh kalau jalan satu arah. Saya belok kanan, begitu belok kanan, nggak lama kemudian ada bapak polisi berdiri di situ dan stop, itu kayak diguyur air dingin tuh, nyus gitu semuanya. Sudah melanggar, nggak punya SIM, melanggar perboden, komplit sudah kan. Iya. Jadi saya kemudian dibawa sama dia STNK-nya di perempatan Senopati itu, saya dapat surat tilang seperti itu tuh. Dapat surat tilang. Seperti saya ceritakan dan terus sama ayah besok diajak lapor ke polisi. Jadi diantar saja atau dibantu urusan dengan Pak Polisi waktu itu? enggak, suruh ngadepin sendiri. Ngadepin sendiri, wow. Cuma diantar kantor polisi sama bapak, tapi Baik, baik. Kita lihat gambar yang kedua nih Mas. Ini gambar apa nih? Oh ini. taman kanak-kanak ya Mas? Ya, ini TK Masjid Syuhada. Itu TK saya di Jogja. Di bawah Masjid Syuhada. Jadi salah satu masjid besar tuh di Kota Baru, bawahnya adalah di basementnya itu ada TK. Rasanya dulu sih besar sekali TK-nya, tapi saya datang lagi kecil juga ternyata. TK itu cuman barangkali 6 kali 6 meter tuh, perasaan dulu sih gede betul. Saya dulu TK-nya di situ, di Masjid Syuhada itu. Dan sampai sekarang masih suka berkunjung ke TK ini atau enggak Mas? Iya, saya kalau ke Jogja pas lagi ke sana suka mampir. Tapi ibu Kom ya sudah berpulang beberapa tahun yang lalu, itu guru di TK itu. Ya masih berapa kali ke situ. Saya sempat di TK Hospital Al-Fal di Muhammadiyah di dekat rumah. Usia sekitar 3 tahun itu. Saya 3 tahun? sebetulnya lebih banyak mainnya di situ. Kalau menurut ibu saya kepengen sekolah waktu itu. Justru. Jadi diizinkan untuk berangkat. Minta merengek gitu Bu? Pokoknya minta sekolah dia. 3 tahun? Belum 3 tahun, sehingga ulang tahunnya pun di sekolah waktu itu.
Mintanya gimana tuh? Masih kecil udah minta Iya, sekolah. minta sekolah karena lihat orang-orang pada berangkat sekolah, anak-anak berangkat sekolah, dia ingin sekolah begitu. Ada gambar berikutnya mungkin ya? Ada cerita apa dengan rumah ini? Ini adalah Taman Juwono. Ini rumah tempat saya tinggal ketika masih kecil. Dan di tempat inilah cerita soal saya banyak berkelahi, saya TK juga masih di sini, dan ini adalah rumah tempat saya berkembang tumbuh awal. Rumah ini rumah bersejarah sekali bagi saya pribadi. Jadi itu rumah kakek. Itu rumah kakek, bukan rumah Oke. saya, itu rumah kakek. Mhm. Lalu ayah membangun rumah di Jalan Kaliurang, lalu pelan-pelan kita pindah. Baik. Kita melihat gambar berikutnya, Mas. Wih, Kelabang. Kelabang betulan ini. Ini betulan. Ya, jadi ini Kelabang itu adalah nama yang kita bikin sama-sama di kampung saya di Jogja. Usia. Usianya saya sekitar SD kelas 5. Mhm. Waktu itu membentuk ya kayak klub anak-anak gitu. Namanya Kelompok Anak Berkembang. Kita Disingkat singkat Kelabang. Kelabang. Terus Ini inisiatornya Mas Anies. ya, saya inisiatornya. Kemudian dengan ada Anjang, Ikun, ada banyak tuh teman-teman. Teman-teman sekelas. Puluh atau Rianto, terus kira-kira seusia. Ada di mana mereka sekarang? Ada yang sudah SMP, ada yang sudah 3-4 tahun di atas saya, tapi Salah ada juga yang satunya di ini bawah. bukan? Masya Allah, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kun, Dari salah satu nama yang disebut. Dari Iya, nama tahu. yang tadi disebut ada ya. Masya Allah. Oke, tadi saya ini sebut. ini Kelabang. Gue orang ngomong nih orang Jakarta Barat. Saya kalau sama Ikun ini agak susah kalau ngomong bahasa Indonesia. Jadi bahasanya langsung. Bukan. Ini memang kreator punya karya ini. Beda. Nih kalau sahabat ketemu senggol-senggolan ya. Dan dia kalau aduh dia. Ini dari dulu dia kalau ketemu selalu mukul. Saya kita tahan saya. Ini pegulat handal ini. Pegulat handal lagi Pegulat kecilnya handal. memang Dari pegulat. kecilnya suka kelahi, sama aku pernah kelahi juga. Yang menang siapa, yang kalah siapa? Yang babak belur Menang banyak terus. yang mana? Menang terus. Dibilain bapaknya terus. Masya Allah. Ikun itu seumur sama saya. Betul seumur. Sambil duduk mungkin ya. Seumur. Kemudian, Paling ganteng kan? Hah? jadi ini saksi ya. Saksi yang bisa cerita bahwa Mas Anies itu memang pegulat gitu ya. Ceritanya saya ngape-ape tap. Pandangan matanya. Apa Mas? Mau ada yang seru nih bisa diceritakan kayaknya Mas Ikun. Banyak sekali kalau mau diceritakan. Banyak sekali, nggak habis-habis. 1, 2 deh. Malu-maluin pokoknya. 1 yang malu atau 2 deh Belum boleh. ada sablon, sudah pakai semprot-semprot minyak untuk bikin kaos. Suatu perkumpulan. Perkumpulan Kelabang gitu ya. Oh, Kelabang Dari itu. Kelabang, ya. Dari Oke. perkumpulan Kelabang, iya. Itu mengumpulkan anak-anak dari SD-nya dia, dari masa kecilnya, yang jauh kampungnya sekarang mungkin tak tersentuh, sudah dirangkul. Datang sendiri. Datangin sendiri semuanya. Datang, iya, dia ngumpul ke Pogung Baru, nyebrang jalan raya, masih kecil. Kalau ketahuan orang tuanya, ini penanggung jawab. Jadi nggak ngomong Ikun yang ngajak, nggak. Jadi di Jogja itu ada Selokan Mataram namanya. Terus Selokan Mataram itu kita mau bikin ekspedisi ceritanya. Ceritanya ekspedisi, nggak tahu namanya ekspedisi itu apa waktu itu. Wah, sudah main ekspedisi aja tulisannya masih ya tulisan ekspedisi, ngikut kaos-kaos yang ada di koran itu, ekspedisi. Terus bikin perahu rakit dari Gedebong pisang. batang pisang. Batang Iya, pisang. pisang. Batang pisang. Bikin, terus naiklah kita ke situ.
perjalanannya dari Jalan Kaliurang sampai Prambanan, hampir Prambanan. Kalau bagi yang tahu Jogja agak jauh itu. Berapa kilo ya kira-kira? Ya sekitar 12 kilo Tapi nyampe tuh. nyampe. Perjalanan itu Nyampe. sampai. Nah, yang kita lupa itu bahwa kalau sudah sampai sana harus pulang. Itu masalahnya. Jadi ketika sudah sampai jauh betul, begitu sampai astaga, lagi balik piye gitu. Iya, Nah, ini kan iya itu. pulangnya gimana gitu. Pulangnya baru ketahuan. Baru Pulangnya jalan gimana. kaki kita pulang gitu. Ikun dan saya sampai sekarang kira Ikun masih tinggal di dekat rumah kita, masih tinggal di rumahnya yang dulu, dan kalau ke Jogja sering papasan, sering ngobrol. Kalau maghrib sholat di masjid biasanya ketemu Ikun juga. Nah, karena Ikun ini seumur bersama-sama sampai kuliah pun masih sekampung. Bahkan kita daftar sekolah sama-sama. Ya, Oh masih dulu masih primitif. Masih primitif. Jadi berani ke sekolahan itu udah angkat jempol. Biasanya pada dianterin kakaknya, orang tuanya, kita datang. Oh Ya. ini sekolah tuh, ini sekolahan tuh. Iya betul, kita jalan berdua, naik sepeda, boncengan ke 4 sekolah SMP. Jadi mau daftar SMP itu bareng-bareng. Ujian pun kita sama-sama. Jadi Ikun saksi masa kecil betul kan, Tanpa diantar orang tua. Ya. tanpa diantar orang Oke. tua. Baik, kita harus jeda Mas Anies. Mas Ikun, saat lagi kami kembali. Lebih grogi ngomong depan relawan. Makanya harus lautan jomblo gitu ya. Pokoknya di sini insya Allah kita saling, ya kita semua seperti keluarga ya, saling menyukai. Saya garis bawahi. Saya bilang kemarin bahwa menyukai itu tak harus memiliki. Pak ini jadi kuliah pranikah. Bahaya kalau dikeluarkan semua ya. Gitu. Tadi itu satu interaksi bersama, tapi di kelas juga polanya kira-kira sama seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang mendengarkan senang, yang sedang berbicara juga senang. Tadi Ya, saya dan- melihat ada seseorang yang duduk di bawah itu. Itu siapa tadi, Mas? Itu istri saya tercinta. Iya. Boleh diperkenalkan keluarganya nih, Mas. Hadir semua di sini. Iya, ini istri saya Ferry Farhati. Dia adalah ibu dari, kami dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama adalah Mutiara Anissa, ini yang samping neneknya. Kemudian yang duduk persis di sebelahnya Ferry adalah Ismail Hakim namanya. Oke. Ismail Hakim ini kelas TK. Ya. Kemudian sampingnya Ismail namanya Mikail Azizi. Angkat tangannya, Mik. Gini. Nah, ini Mikail. Yeah. Mikail ini SMP kelas 3, kelas 2. Lalu di sampingnya lagi adalah Kaisar kelas 3, ya. Kaisar Hakam namanya, panggilannya Kaisar. Nah, mereka ini semualah yang membuat saya selalu kalau pulang ke rumah merasa bermakna betul. Dan Ferry itu sangat pengertian sekali, sangat suportif. Saya tidak punya waktu yang leluasa dalam mengatur jadwal karena banyak perjalanan harus dikerjakan sana sini. Tetapi alhamdulillah, nanti Ferry bisa ngomong sendiri dah. Tapi kehadirannya membuat
suasana saya dan anak-anak itu menjadi sangat kondusif. Meskipun secara jumlah jam mungkin tidak sebanyak yang diharapkan saya sendiri. Baik. Kalau sekarang Mas Anies nih duduk di sini sebagai tamu saya begitu. Tapi Mas Anies pernah siaran kan di TVRI? Ya. Iya. Jadi waktu itu di Jogja ada program namanya Tanah Merdeka. Lalu diinisiasi oleh Pak Ishadi SK yang salah seorang legend ya di dunia pertelevisian di Indonesia. Kemudian saya daftar, diterima, lalu mulailah saya menjadi pewawancara di program itu, jadi reporter, mewawancarai tokoh-tokoh yang pertanyaannya diharapkan pertanyaan anak muda untuk didengarkan oleh anak muda. Yang paling bertanggung jawab pada saat itu siapa Mas? Yang mengajak menentukan udah kasih ke Anies Baswedan ini gitu. Mbak Kustilah namanya, Mbak Kustilah, Mbak Sri Kustilah itu adalah produser Tanah Merdeka. Mbak Yang ini Kustilah Mas. itu, Masya Allah. Iya ini, Masya Allah. Alhamdulillah Mbak Kus. Nggak kuat nangis ini loh. Ojo nangis Mbak. Masya Allah. Berapa Ya tahun nggak Allah. ketemu Mbak? Anies Baswedan, Masya Allah. Ini orang yang sok tahu. Lulus SMA, rekrutmen Tanah Merdeka angkatan kedua. Kan? Masih kelas 3 waktu itu. Ya, kelas 3. Terus masuk, langsung datang gagasan-gagasannya. Semuanya sulit. Sok tahu. Minta wawancara ini semuanya sulit. Kan waktu itu eranya nggak seperti sekarang, Mbak. Ya, wawancara pejabat aduh kayak apa. Yang diminta Anies sulit semua. Hamengkubuwono ke-9, Jenderal Nasution. Yang paling sulit Putin Soeharto. Yang beliau tuh nggak pernah mau diwawancara. Tapi Masya Allah, semuanya gol. Wow. Gol. Dan itu hanya karena Mbak Kustilah yang luar biasa juga. Enggak, saya mau cerita juga Mbak Kustilah. Kita mau wawancara Pak Harto. Kemudian kita datang dengan mobil TVRI rombongan sampai duluan dari sana suruh duduk. Ya kan Mbak Kus? Ya, betul. Gak lama kemudian datang satu orang. Apa-apaan kalian? Nah, baru mulai masalah. Dimarahin habis. Sama bapak senior satu ini. Dia bilang, ini apa-apaan? Beliau yang tahu jadwal. Yang lain-lain kan barangkali dipikir mau wawancara resmi. Anda nggak bisa wawancara Pak Harto sekarang. Tapi lain kali kita jadwalkan. Karena Pak Harto itu kalau wawancara sudah persiapannya. Sampai akhirnya beliau menjadi sangat bersahabat. Sangat bersahabat, sangat membantu. Dan beliau ini kemudian kita kenal namanya G. Dwipayana. Pak Dipo panggilan kita. Iya. Nah, di situ kemudian Pak Dipo tanya, dah maunya siapa ya? Selain Pak Harto gitu ya. Karena Pak Harto, selain Pak Harto siapa gitu. Terus kita Tambah pilih. sulit, Putin Soeharto. Terus diucapkan itu. Kemudian Diucapkan, udahlah biar urusan Mbak Agus tuh negosiasi. Masa seorang ibu nggak mau ditanya sama anaknya sih? itu jurus kuncinya. Terus kemudian dikasih. Akhirnya dikasih. Sore hari saya dengan Taufik, Taufik yang ada di sini, Ada, Taufik. ya. Mas Taufik itu terima telepon dari Cendana, ditanyakan apa isi pertanyaannya untuk wawancara besok. Nah loh pertanyaannya, kita ini kan biasanya ya improvisasi gitu. Mulailah kita pinjam mesin ketik, ya, pinjam mesin ketik di kantor manajer perumahan milik Ancol itu, ya. penginapan milik Pemda. Ngetik pertanyaannya, terus habis itu pinjam fax, dikirim fax ke Cendana. Besok paginya waktu kita datang sudah di print rapi pakai laser printer. Kita kagum-kagum lihat laser printer itu. Karena waktu itu masih ketiknya manual. Yang tektok gitu ya. Terus laser dan wawancara dimulai sangat tegang suasananya itu. Karena memang nggak pernah ada wawancara dengan Ibu Tin. Kemudian mulailah ngobrol, ketika ngobrol seluruh pertanyaan sudah disiapkan, nggak terpakai. Anies memang banyak gagasan, tetapi yang saya suka dengan Anies itu dia tidak one man show.
Dia dengan krunya Tanah Merdeka itu ada ngantor di TVRI. Dia sharing di sana. Nah inilah yang saya lihat, oh anak ini memang ditakdirkan untuk jadi pemimpin. Masya Allah. Bukan Mas Anies. seperti jadi keluarga Jadi, besar. kita jadi keluarga besar. Baik, ada tanda apresiasi Mas Anies juga yang sudah kami persiapkan juga. Ini untuk Mbak. Bagus, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan Mas. Bagus Dila, bunga ini sekedar tanda bahwa persahabatan, persaudaraan kita insya Allah langgeng dan terima kasih Amin, atas semuanya. amin. Sukses Masya dunia Allah. akhirat ya Amin, Nis. amin. Ya, Matur amin. nuwun, Insya Allah Mbak. ya Nis, bermanfaat. Amin. Salam Baik, juga, Mbak. terima kasih sudah hadir di 1 jam lebih dekat bersama Anies Terima kasih, Mbak Indi, Baswedan. juga, ya. Baik, terima kasih. Kami jumpa lagi dengan tokoh-tokoh yang lain pekan depan. Sampai jumpa.